Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali setelah jeda libur 1 pekan. Kita bisa bertemu lagi masuk ke level kedua, yaitu syariah bisnis kelas untuk yang lulus ya. Kalau dilihat yang hadir baru separuh dari biasanya ya. Yang akidah bisnis kelas kemarin rata-rata sampai 270-an ya kemarin. Ini saya tidak tahu yang lulus tinggal berapa, apakah separuhnya ataukah masih semua bertahan 270. Kalau tetap bertahan ya berarti belum hadir semua. Baik, sambil menunggu yang lain, tadi sudah disampaikan Ustadz Rosid, Ustadz Ihsan bahwa kita masuk level 2 ini akan membahas tentang syariah ya, materi syariah. Dan tadi sudah disampaikan ini memang materi yang berat karena setelah akidah, kalau akidah itu memang seperti pondasi ya. Pondasi itu tidak boleh muncul di permukaan. Pondasi yang baik ya nggak kelihatan di bawah tanah. Bapak Ibu sekalian mestinya lebih paham urusan membangun pondasi. Nah, begitu kita bicara syariah, berarti kita berbicara di atasnya. Nah, tadi Ustadz Ihsan sudah menyampaikan, berbicara syariah ini memang berat ya. Apalagi di tengah tekanan yang luar biasa untuk tidak boleh bicara syariah. Kita tidak boleh bicara syariah, ngomong syariah sedikit sudah dituduh radikal, sudah dituduh pemecah belah bangsa, dan seterusnya. Ini merupakan ujian yang berat di abad ini, di tengah-tengah kita penduduk mayoritas muslim, tapi ngomong Islam, ngomong syariah, mendapatkan tekanan permusuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebelum kita masuk materi syariah, kita harus melihat urgensinya dulu. Apa kepentingan kita bicara syariah, dan yang bisa membuat kita sangat semangat dalam bicara syariah, itu tentu saja kaitannya dengan kewajiban kita sebagai muslim untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariah Islam. Karena memang syariah Islam itu nanti ada yang bisa kita amalkan secara langsung oleh individu kita, tapi ada syariah yang tidak bisa diamalkan kecuali oleh kelompok atau oleh negara. Padahal kita dituntut untuk bisa mengamalkan Islam secara kafah. Oleh karena itulah yang membuat kita senantiasa bersemangat, punya amunisi yang tinggi di dalam belajar mengkaji syariah, itu adalah dorongan dakwah yang harus muncul di dalam diri kita. Nah, untuk itu kesempatan awal ini sebelum kita masuk materi dakwah, saya akan menyampaikan materi tentang urgensi dakwah ya. Urgensi dakwah ini sebagai amunisi, sebagai penyemangat agar kita masuk dalam materi syariah itu tetap dalam kondisi semangat yang sangat tinggi. Karena memang sudah mulai masuk pernik-pernik syariah itu agak bikin pusing, apalagi nanti kita menyaksikan belantara syariah dihadapkan pada ikhtilaf
perbedaan-perbedaan pendapat itu membuat kita semakin pusing. Walaupun kajian syariah ini justru memberikan tuntunan yang cemerlang, yang mudah, yang sangat amat cerdas untuk melihat perbedaan-perbedaan itu, sekaligus kita nanti akan bisa menarik satu keputusan yang brilian ketika kita melihat perbedaan-perbedaan dalam pendapat di seputar syariah Islam. Itu memang materinya nanti akan menyinggung sampai ke sana. Baik, saya akan share screen. Materinya adalah urgensi dakwah ya. Tadi sudah disampaikan kenapa kita harus dakwah. Saya berangkat dari hadis Nabi. Ini disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu, tapi nampaknya benar-benar terjadi pada saat kita hidup sekarang ini. Ini dapat kita jadikan renungan, peringatan bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya kita lihat an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam qol. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, layung qadunna ural Islami urwatan urwatan. Fakullamang taqadat urwatun tasabbahatsan nasu billati taliha. Wa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Jadi sabda Rasul ini diawali dengan kalimat yang menggunakan dua huruf taukid. Dua huruf taukidnya adalah yang depan ini lam taukid, kemudian ini ada nun taukid. Taukid itu huruf untuk menyangatkan. Jadi kalau diterjemahkan biasanya sungguh. Tapi ini penyangatnya dua kali. Sungguh pasti. Karena pakai lam taukid dan nun taukid. Jadi Rasul sampai menegaskan dengan dua huruf taukid. Layung qadunna ural Islami urwatan urwatan. Jadi Nabi sampai mengatakan sungguh pasti akan terlepas aturan Islam itu sehelai demi sehelai. Jadi aturan Islam, syariat Islam itu nanti akan hilang selembar demi selembar, sehelai demi sehelai. Terus Nabi melanjutkan, fakullamang taqadas urwatun, setiap syariat Islam yang terlepas itu, setiap ada satu lembar aturan syariat itu yang terlepas, tasabbatsan nasu billati taliha. Manusia nanti akan berpegangan kepada aturan yang di atasnya. Setiap terlepas nanti akan memegang aturan yang di atasnya. Setiap terlepas nanti akan memegang aturan yang di atasnya. Selalu begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terlepas nomor satu? Dan mana yang paling akhir? Ternyata sangat mengagetkan, kata Nabi apa? Wa awwaluhunna naqdun, yang akan pertama terlepas, yang akan pertama hilang, itu adalah al-hukmu, sistem pemerintahan. Wa akhiruhunna as-sholah, dan nanti yang paling akhir itu adalah sholat. Nah, kira-kira sekarang ini sudah terjadi apa belum? Kita kembalikan pada fakta. Kita harus kembalikan pada fakta. Bagaimana caranya melihat? Kalau setiap kali ada masalah,
kita dihadapkan pada masalah apa saja. Misalnya kita nonton pengajian di TV ya. Kita melihat ceramah di TV, pengajian di TV, termasuk khutbah-khutbah di masjid, pengajian-pengajian di masjid. Bagaimana ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita itu memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Misalnya di TV yang populer ya, ada ustazah atau ustadz, gitu. Mama, ada telepon misalnya. Saya ini ada masalah. Masalah saya itu berat sekali. Kenapa? Biasanya emak-emak ya, biasanya ibu-ibu. Masalah saya berat, kenapa? Karena saya itu sekarang diterlantarkan suami saya. Suami saya itu nggak tanggung jawab lagi kepada saya. Dia sudah tidak pernah menafkahi saya. Dia malah keluyuran, main perempuan. Dia malah selingkuh, mabuk-mabukan. Saya diterlantarkan. Sekarang saya harus jungkir balik, ngurusi anak-anak saya. Saya harus kerja sendiri. Saya harus memberikan makan anak-anak saya. Anak saya banyak, yang ngurusi saya sendiri, yang ngasih makan saya sendiri, yang masak juga saya sendiri, yang ngurus rumah saya sendiri. Berat sekali hidup saya ini. Saya mohon diberi solusi. Mama, misalnya begitu ya. Nah, kira-kira solusi yang muncul apa? Kalau yang muncul, Ibu jangan khawatir, Ibu banyak sabar ya Bu, banyak doa, rajin sholat, terutama sholat tahajud. Dalam sholat itu selalu berdoa. Sabar ya Bu. Masalah yang begitu berat, solusinya apa? Sabar, sholat, doa. Berarti apa? Ujung-ujungnya sholat. Nanti ada telepon lagi. Ibu-ibu lagi menyampaikan kepada Ustadz, misalnya, Ustadz, saya ini ada masalah. Masalahnya apa? Saya itu punya anak saya itu nakal sekali. Nggak pernah pulang, keluyuran terus, pulang-pulang minta uang, marah-marah. Kemudian ngeluyur lagi, dia main perempuan, dia mabuk-mabukan, dia nggak pernah mau sekolah. Dia kalau sekolah bolos itu. Mohon solusinya Ustadz. Kenapa? Bagaimana agar anak saya itu bisa baik kembali gitu. Apa jawabannya? Sabar ya Bu, sabar ya Bu. Banyak sholat, terutama sholat tahajud, banyak berdoa. Insya Allah selesai masalahnya. Ya Bu, sabar ya Bu, banyak sholat, doa. Terima kasih. Sudah ada solusi kan? Solusinya apa? Ujungnya sholat. Nanti ada pengajian lagi di TV misalnya. Disampaikan oleh ustadznya, silakan telepon kalau ada masalah, sampaikan. Wah, sekarang dari pengusaha. Pak Ustadz, ini saya pengusaha, saya sedang menjalankan bisnis. Sekarang bisnis saya ambruk, bisnis properti saya hancur, Pak Ustadz. Karena pandemi, utang saya banyak, saya terjerat riba. Bisnis saya nggak jalan, tapi harus bayar riba terus. Sekarang bunganya bertumpuk-tumpuk, utang saya banyak. Saya dikejar-kejar, aset saya mau disita. Mohon solusinya, Pak Ustadz. Mohon sekali solusinya bagaimana saya bisa lepas dari riba ini, lepas dari jeratan hutang ini. Jawabnya apa? Sabar ya Pak, sabar. Banyak sholat tahajud, banyak doa, insya Allah selesai masalahnya. Gimana? Semua masalah yang diajukan solusinya satu, yaitu sholat, dan sholat. Ini menunjukkan hadis ini sudah benar-benar terjadi. Sudah benar-benar terjadi. Makanya semua orang sekarang bisa jadi ustadz, jangan khawatir. Termasuk saya juga bisa jadi ustadz. Nanti selesai pengajian, silahkan kalau ada yang mau tanya, saya sudah siapkan jawabannya. Jawaban pamungkas. Semua masalah bisa diselesaikan. Dengan apa? Sabar ya, banyak sholat. Ayo masalahnya apa? Silakan disampaikan. Solusinya sabar ya, banyak sholat, doa kepada Allah. Insya Allah selesai.
Silakan ada yang menyampaikan masalah. Insya Allah solusinya ada. Sabar ya Bu. Banyak sholat tahajud, banyak berdoa. Yang utangnya banyak, silahkan disampaikan. Insya Allah ada solusinya. Sabar ya, banyak sholat. Berdoa dalam sholat tahajud. Ada masalah lagi, keluarganya amburadul, silahkan disampaikan. Ada masalah lagi, hamil di luar nikah karena diperkosa, sabar ya, banyak sholat, doa kepada Allah. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Selesai kan? Apapun masalahnya, sholat solusi. Apakah itu salah? Ya tidak. Kenapa? Sudah sesuai dengan hadis Nabi. Sudah sesuai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami bersama. Hadis ini peringatan bagi kita, bagi umat Islam. Bahwa kalau sudah semua ujung-ujungnya sholat, berarti syariat Islam itu seperti hilang semuanya. Kalaupun dibuat persentase ya, misalnya sholat itu 5%, syariat Islam itu 100%, berarti 95% syariat Islam itu sudah hilang. Tinggal sholat. Ini yang disampaikan oleh Rasul dan nampak-nampaknya itu terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Oleh karena itu, umat Islam semakin lama semakin putus asa. Semakin nggak punya harapan. Kalau apa-apa disampaikan ke Islam, masalahnya solusinya begitu juga. Apapun masalah, solusinya begitu. Ya ngapain kita pengajiannya? Ngapain kita ikut kajian? Paling solusinya begitu. Nggak usah ikut pengajian juga solusinya sudah tahu. Tapi masalah bertumpuk-tumpuk terus, masalah datang terus nggak selesai-selesai. Setiap selesai satu masalah, ketemu satu masalah lagi. Selesai lagi, ketemu masalah. Seperti berkubang dengan masalah yang nggak pernah ada selesainya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kenapa masalah ini terus-menerus selesai? Ternyata hadis ini memberikan tuntunan bahwa sebenarnya syariat Islam itu saling kait-mengkait antara satu dengan yang lain. Ternyata yang menarik dari hadis ini apa? Fakullaman taqadat urwatun tasabbatsan nasu billati taliha. Ini kata kuncinya yang menarik di situ. Nabi mengatakan fakullaman taqadat urwatun, kalau terlepas satu aturan, tasabbatsan nasu billati taliha, maka manusia itu akan memegang aturan di atasnya, akan memegang aturan di atasnya. Bayangkan kalau simpul besarnya itu runtuh, manusia itu bisa tenggelam. Orang itu kalau dilempar ke air, dilemparkan ke laut, jadi gelagapan dia itu. Dia akan meraih apa saja yang bisa diraih. Kalau ada jerami, ya dia pegang. Ada kayu, dia pegang. Ada kapal, dia pegang. Semua. Kalau nggak tenggelam dia. Situasi umat Islam sekarang sudah seperti itu. Kita ini seperti sudah ditenggelamkan dalam air lautan. Kita butuh pegangan. Tapi pegangannya begitu kita pegang, sudah nggak ada. Sudah runtuh. Pegang lagi, sudah runtuh. Semua umat Islam mendekati mati tenggelam sekarang kondisinya. Dan itu sudah disampaikan Rasul. Fakullama tangqadat urwatun tasabbatsan nasu billati taliha. Nah, penjelasannya mari kita lihat. Mohon maaf, ini gambarnya agak menakutkan ya. Sekarang ini kalau kita mau lihat data-data pembunuhan itu mengerikan. Banyak dibunuh dan pembunuhannya sangat sadis. Sangat sadis. Mungkin masih ingat dulu yang sangat menghebohkan, ada perempuan sudahlah diperkosa kemudian dibunuh. Membunuhnya pun sangat sadis. Mohon maaf ya,
Dulu jadi berita yang menghebohkan, sampai kemaluan perempuan ini dimasuki gagang cangkul. Ya Allah, itu biadab betul manusia seperti itu. Ada perempuan diperkosa, pemuda berapa? 14 digilir sama pemuda. Ini hanya di dunia binatang aja nggak pernah terjadi seperti itu. Kalau ada manusia kelakuannya itu lebih bejat dari binatang. Tapi itu terjadi betul. Dan yang mengherankan, semua pelaku ditangkap. Ketika semua ditangkap, 14 pemuda ini ditanya oleh polisi. Apa jawabannya? Kok bisa-bisanya kamu melakukan kayak gitu? Sebejat-bejatnya binatang aja nggak akan melakukan. Apalagi yang sampai membunuh dengan gagang pacul tadi, ya Allah, biadab itu. Nah pertanyaan, kenapa kok kamu sampai melakukan itu? Kok tega-teganya? Kamu itu manusia apa enggak? Jawabnya enteng semua. Jawabnya enteng. Semua jawab dengan ringan, enteng. Apa coba jawab? Jawabnya kami melakukan pembunuhan, kami melakukan pemerkosaan. Karena apa coba? Karena mabuk miras. Mabuk miras. Ya Allah. Jadi yang merusak itu karena miras. Yang merusak akalnya itu karena minuman keras. Orang bisa menjadi bejat, biadab kayak gitu karena apa? Kehilangan akalnya. Dirusak oleh miras. Oleh karena itu bagaimana solusinya? Kejar terus. Polisi kalau mau berpikir, ini berarti biang keroknya, ini penyebabnya itu adalah karena miras. Karena miras. Maka harus ada pemberantasan miras. Caranya gimana? Pedagang miras harus dirazia. Penjual miras harus dirazia. Nah, coba kalau polisi mendatangi penjual miras, ditangkapi, kira-kira jawabnya apa? Kamu kenapa jual miras? Ngerusak anak bangsa, kamu merusak generasi muda. Kenapa kamu jual miras? Kira-kira disalahkan mau nggak? Pasti penjual mirasnya, iya jangan salahkan kami dong Pak, kami cuma penjual miras. Kami ini cari uang, kami itu butuh penghasilan. Kami itu bisa jualan miras karena memang ada mirasnya, karena ada yang memproduksi, karena ada pabriknya. Jadi kalau mau memberantas ya jangan ke kami, salah alamat Bapak itu. Kami bisa menjual miras karena ada yang memproduksi. Kami ini cuma jualan. Berarti penyebab ada penjual miras apa? Kejar lagi. Penyebabnya adalah karena ada produsen miras. Ada pabrik mirasnya. Makanya polisi harus ngejar lagi. Datangi itu pabrik-pabrik miras. Tangkepi itu pabriknya. Ketika produsen miras ditangkap, apakah mereka mau disalahkan? Jelas nggak mau. Pak, kami ini memproduksi miras itu legal, Pak. Ada izinnya, Pak. Ada undang-undangnya, Pak. Kita bayar pajak juga, Pak. Bapak jangan macam-macam. Kita ini bukan liar. Kita ada yang melindungi undang-undang. Jangan salahkan kami. Ini ada izinnya, dilindungi undang-undang. Yang dilarang itu kan produsen yang liar itu, yang nggak ada izinnya, nggak bayar pajak. Kita ini ada izinnya, jangan macam-macam Pak Polisi. Dan dilindungi undang-undang. Undang-undang jelas melindungi miras yang legal. Yang dilarang kan yang ilegal. Kalau mau nangkep jangan kami. Siapa? Yang buat undang-undang. Berarti kenapa ada produsen miras? Karena ada izinnya. Nah pertanyaan siapa yang mengizinkan? Kan ada undang-undangnya. Silakan dibuka undang-undang miras itu. Apakah ada larangan? Nggak ada larangan miras itu. Undang-undangnya itu adalah pengaturan produksi miras, pengaturan peredaran miras. Bukan larangan, nggak ada. Jangan salahkan kami, Pak.
Kami dilindungi undang-undang. Berarti kalau Bapak mau nangkap, siapa yang harus ditangkap? Ya pembuat undang-undangnya. Dari mana? Dari penguasa, dari presiden, dari DPR itu sumber segala sumber kemungkarannya. Nah, sekarang kan kita bisa melihat ujungnya apa coba? Persis yang dikatakan oleh Rasul. Apa kata Rasul tadi? Wa awwaluhunna naqdun al-hukmu. Pas dengan fakta sekarang. Yang pertama akan apa? Lepas itu apa? Penguasanya. Begitu penguasanya hilang, runtuh semua, tinggal tersisa sholatnya saja. Coba kalau nanti ada yang anak perempuannya diperkosa atau istrinya diperkosa, minta solusi dengan Islam, apa jawabnya? Sabar, sholat. Kan gitu lagi. Kenapa ujungnya tinggal sholat? Rasul sudah mengatakan, pangkalnya adalah hilangnya penguasa yang menerapkan syariat Islam. Berarti umat Islam kalau mau menyelesaikan masalah harus tahu mana sebabnya dan mana akibatnya. Problem maraknya kriminalitas itu hanya problem akibat. Kalau kita berputar-putar di sini itu sebenarnya nggak pernah menyelesaikan masalah. Itu ibarat kita punya rumah bocor, airnya ngotori lantai. Setiap hujan bocor ngotori lantai. Yuk kok bisa-bisanya kita tiap hari ngepel lantai terus. Setiap ada bocor dipel lagi, setiap ada bocor kotor dipel lagi. Itu kan nggak mikir. Kok ya suka dengan pekerjaan kayak gitu. Kenapa? Nggak mikir sebabnya itu apa. Yang mengotori lantai itu apa. Kan ada penyebabnya, yaitu apa? Bocornya genteng itu. Coba kalau ada pengusaha kayak gitu, itu kan nggak laku itu rumahnya. Setiap ada pengaduan, ini kok kotor semua lantainya. Ya dibersihkan aja. Apa saya belikan lapel, itu kan pengembangnya itu yang nggak mikir blas itu. Kalau memang bocor ya gentengnya diganti. Jadi problem itu ada akibat, ada sebab. Sebabnya apa? Nah, problem sebabnya itu dari sini. Wa awwaluhunna naqdun al-hukmu. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Selalu kalau pangkalnya dari ini, pasti nanti berujung kepada apa? Solusi tinggal satu, sholat. Sholat. Oke, contoh yang kedua. Ini untuk pengusaha. Saya sudah keliling-keliling Indonesia, kalau dulu sebelum pandemi. Setiap kali ketemu pengusaha, selalu saya tantang. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak pernah terjerat riba? Tolong tunjuk jari. Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah terjerat riba, tolong tunjuk jari. Ada yang berani? Semua diem. Itu maknanya apa? Sekarang tidak hanya pengusaha, konsumen sama kan? Konsumen terjerat riba, pengusaha terjerat riba. Semua terjerat riba. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau pengusaha tanya, kenapa terjerat riba? Kenapa terjerat? Jawabnya, kita ini kan pengusaha, kita ini butuh modal. Kalau kita mau cari modal kemana coba? Bapak itu ngomong saja. Kita mau bisnis, Bapak punya modal berapa? Kalau ngelarang-larang riba itu punya duit berapa sekarang Bapak? Ngomong aja. Ngomong nggak mikir. Jadi Ustadz enak ngomong-ngomong saja. Kita ini pengusaha butuh modal. Kemana larinya coba? Kalau cari modal semuanya kepada lembaga keuangan. Dan semua lembaga keuangan ribawi. Mohon maaf, sampai bank syariah pun masih seperti itu. Makanya saya sampai buat buku rekonstruksi bank syariah itu saking prihatinnya saya. Kenapa? Bank syariah juga sama. Ya Allah. Masih ada ribanya. Terus lari kemana? Ke bank konvensional jelas 100% riba. Ke bank syariah, kata Zaim Saidi ya, mohon maaf, 300% haram.
Ya Allah. Terus mau lari kemana coba? Kalau mereka disalahkan, jangan salahkan kami, Pak. Yang salah itu lembaga keuangannya. Semua lembaga keuangan ribawi. Mau yang konvensional, mau yang syariah, ribawi semua, Pak. Berarti yang salah lembaga keuangan. Kita kejar lagi. Kok bisa-bisanya sampean buka lembaga keuangan ada ribanya? Tuh, jangan salahkan kami, Pak. Kami ini ada izinnya. Kami ini legal. Kami ini dilindungi. Kenapa? Ada izinnya. Lihat, Bapak, jangan main tangkap saja. Main salah-salahkan saja. Izinnya dari mana? Aturan utang piutang itu dilindungi dalam undang-undang. Baca, Bapak. Bapak nggak pernah membaca undang-undang perbankan. Syarat mendirikan bank itu apa coba? Syaratnya 2. Pasal 1, setiap utang piutang harus menggunakan bunga. Yang kedua harus menggunakan agunan. Aturannya begitu kok, Bapak mau macam-macam. Sumbernya dari mana? Undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan berasal dari mana? Semua berujung pada penguasa. Berarti sama, problem akibatnya apa? Ini problem akibat. Problem sebabnya 1. Yaitu apa? Penguasa. Makanya kalau bicara solusi, terus solusinya apa? Kalau mau kita kembalikan, kalau kita mau kembalikan kepada hadis Nabi, solusinya tetap 1. Kalau kita mau renungkan hadis tadi, solusinya apa? Dengan hadis yang lain, yaitu apa? Sumber dari segala sumber masalah umat Islam, semua problematika umat Islam bersumber pada 1 penyebabnya, yaitu apa? Penguasa. Maka kalau mau menyelesaikan harus dimulai dari penguasa. Nabi sudah menyampaikan fal imamur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam, pemimpin itu adalah ra'in, dia yang melayani, dia yang mengatur, yang mengeluarkan undang-undang. Begitu penguasa mengatakan bank itu harus pakai bunga, begitu penguasa mengatakan bahwa miras itu boleh, tidak ada larangan sampai sekarang. Kemarin yang ribut-ribut itu kan investasi miras. Undang-undang mirasnya masih ada kok. Itu semua dari imam, dari pemimpin. Ro'in itu maknanya apa? Pelayan, pengatur, yang membuat regulasi, yang membuat aturan. Makanya Nabi mengatakan kunci dari semua pengaturan di seluruh negara itu adalah imam, pemimpin. Al-imamur ro'in wa huwa kembalinya kepada siapa? Imam ini, pemimpin ini. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kalau kita masuk materi syariah, nanti kita tahu kalau ada subjek atau mubtada dalam bahasa Arab ya. Kalau ada mubtada, kemudian di dalam kalimat itu ada domir. Domir itu kata ganti. Huwa itu kata ganti dari imam. Itu maknanya ternyata qasr atau hasr. Terbatas. Kalau diterjemahkan itu apa? Hanya. Seperti la ilaha illallah. La-nya itu la nafi, ketemu illa itu maknanya qasr. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu harus terjemahkan itu apa? Tuhan hanya Allah. Itu makna qasr itu gitu. Kalau ada subjek kemudian diulangi dengan kata ganti di dalam kalimat itu maknanya hanya atau qasr. Fal imamur ra'in huwa. Nah, itu penegasan qasr itu. Pemimpin itu pelayan, pemimpin itu pengatur. Dan hanya pemimpin saja yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Jadi kita harus paham hadis ini. Sumber dari segala sumber masalah itu satu. Umat itu harus fokus. Sumber dari segala sumber masalah itu satu. Yaitu apa? Imam atau pemimpin. Rakyat itu diibaratkan seperti domba-domba. Ro'in itu aslinya penggembala. Pemimpin itu penggembala, rakyat itu berarti seperti domba-domba yang digembalakan. Nasib domba itu kan tergantung penggembalanya. Makna asli dari ro'in itu penggembala. Oleh karena itu, domba itu mau dibawa ke padang rumput yang hijau, ya dia kenyang semua. Kalau domba dibawa ke padang yang tandus, ya kelaparan semua. Apalagi dibawa ke jurang, ya mati semua. Domba tergantung apa? Pemimpinnya, penggembalanya. Ini bahasa yang indah dari Nabi. Pemimpin itu penggembala. Dan hanya penggembala itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh rakyat yang digembalakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau melakukan dakwah, mau melakukan perubahan, jangan sampai salah langkah. Kalau mau melakukan perubahan terhadap masyarakat, kita harus tahu kunci masyarakat itu apa. Nah, sekarang sudah banyak dakwah dilakukan, ceramah-ceramah dilakukan, khutbah dilakukan. Kenapa tidak merubah apa-apa? Masyarakat ya gini-gini terus, negaranya gini-gini terus. Kenapa coba? Karena salah di dalam merubah masyarakat. Kalau kita itu tidak bisa merubah masyarakat, ya masyarakatnya gini-gini terus. Kita akan semakin remuk, kita semakin hancur, problem itu semakin akan menggurita, dan kita hanya berujung kepada apa? Sholat, sholat, sholat lagi. Sabar ya, banyak sholat. Sabar ya, banyak sholat. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana cara merubah masyarakat. Kalau kita punya niatan, keinginan merubah masyarakat, yang pertama harus tahu apa? Masyarakat itu apa? Kalau nggak ngerti definisi masyarakat, selamanya nggak bisa merubah masyarakat. Oke, sekarang mari kita lihat masyarakat itu apa sih? Banyak yang salah dalam memahami masyarakat. Dan definisi-definisi masyarakat yang diberikan ilmuwan barat itu menyesatkan sebenarnya, menyesatkan. Untuk memahami perubahan kita harus tahu, memahami definisi masyarakat itu apa. Kalau kita lihat literatur di Visipol, kebanyakan masyarakat hanya dua saja syaratnya disebut masyarakat. Yang pertama, kumpulan individu-individu. Yang kedua, berada di wilayah tertentu. Ternyata ini fatal, ini salah besar. Gara-gara definisi masyarakat kayak gini, umat Islam itu sekarang terjebak di dalam kebingungan, nggak bisa merubah masyarakat. Gara-gara definisinya salah. Mendeskripsikan masyarakat apa itu salah, nanti merubahnya akan salah. Kenapa? Karena kurang satu. Dan itu vital. Kayak Ustadz Rosyid tadi kan, menyinggung masalah berpikir syaratnya 4. Ternyata Barat hanya nyebut 3. Kurang satu, tapi yang paling vital, yaitu apa? Maklumat asabikoh. Nggak disebut dalam syarat berpikir. Fatal akibatnya. Dibodohi kita sama teori-teori dari Barat. Masyarakat juga seperti itu. Katanya masyarakat itu kumpulan individu-individu yang hidup di wilayah tertentu. Itu ternyata kurang satu, dan yang itu paling vital. Yaitu apa? Yang ketiga. Apa? Tidak bisa dikatakan itu masyarakat kalau tidak ada yang ketiga. Yaitu apa? Berinteraksi secara terus-menerus. Jadi kalau ada kumpulan individu berada di tempat tertentu,
tapi tidak berinteraksi secara terus-menerus, namanya bukan masyarakat. Orang nonton sepak bola di stadion nanti bisa disebut masyarakat. Padahal itu bukan masyarakat, karena setelah nonton kan buyar. Orang naik kapal bareng-bareng tidak bisa disebut masyarakat. Kan dia ada kumpulan individu berada di tempat tertentu, nggak bisa disebut masyarakat. Orang nonton sepak bola itu. Orang kumpul di stadion, orang lihat pentas musik, nggak bisa disebut masyarakat. Orang berada di kapal tertentu, nggak bisa disebut masyarakat. Kenapa? Kalau sudah sampai tujuan ya ambiar, berpisah. Yang disebut masyarakat itu kata kuncinya nomor 3. Ada kumpulan individu berada di wilayah tertentu dan mereka harus berinteraksi terus-menerus. Nah, kalau kita ngerti kata kuncinya nomor 3, maka kita harus paham kenapa masyarakat itu bisa berinteraksi terus-menerus. Ternyata manusia bisa berinteraksi terus-menerus, syaratnya apa? Syaratnya 3. Istilah kitabnya harus terjadi alaqat daimiyah, interaksi yang terus-menerus. Apa syaratnya? Bisa berinteraksi terus-menerus, syaratnya 3. Yang pertama apa? Interaksi terus-menerus bisa terjadi jika ada 3 ikatan. Yaitu apa? Kesatuan pemikiran, kesatuan perasaan, dan kesatuan peraturan. Jangan salah paham. Apa bisa manusia pikirannya seragam? Apa bisa manusia perasaannya seragam? Kalau peraturan seragam bisa. Tapi mikirnya sama semua kan enggak ada. Perasaannya sama semua enggak ada. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya enggak begitu. Kesatuan pemikiran, kesatuan perasaan, kesatuan peraturan maknanya apa? Kesatuan dalam standar berpikirnya. Kesatuan dalam standar perasaannya, kesatuan dalam standar peraturannya. Jadi yang bisa menyatukan pemikiran, perasaan, dan peraturan itu kalau standarnya sama. Contohnya apa? Masyarakat itu bisa bersatu pemikirannya kalau memandang, punya cara pandang yang sama tentang baik dan buruk, benar dan salah. Misalnya saja ya, kalau di dalam masyarakat itu memandang dalam interaksinya, ini ingat, ini kuncinya interaksi ya. Kalau ada masyarakat hidup di wilayah tertentu, dia kan berinteraksi terus. Nggak ada kan masyarakat itu diam di rumah terus. Yang disebut masyarakat itu kuncinya apa? Interaksinya itu loh. Nah, interaksi itu apa? Interaksi itu kan ada jual beli, ada sewa menyewa, ada utang piutang, ada arisan, ada kumpul-kumpul, itu namanya interaksi. Mereka itu bisa berinteraksi terus-menerus asalkan ada kesatuan pemikiran, kesatuan perasaan, dan kesatuan peraturan. Contoh interaksi apa yang paling mudah? Utang piutang misalnya. Nggak ada masyarakat yang nggak butuh utang itu. Sekaya-kayanya orang punya utang semua kan. Bahkan makin kaya, makin besar utangnya. Utang piutang itu interaksi. Dan utang piutang, interaksi utang piutang bisa berlangsung terus kalau standarnya sama. Yang disebut utang yang baik itu apa, utang yang buruk itu apa. Kalau sama dia akan langgeng itu masyarakat. Masyarakat itu akan bisa berinteraksi terus. Masyarakat itu akan langgeng terus, nggak akan bubar itu masyarakat. Kalau standar utangnya sama. Nah, utang yang baik itu apa? Utang yang baik, utang yang benar itu kalau dikembalikan ada tambahannya. Utang 1 juta, mengembalikannya 1 juta plus 100.000. Utang 100 juta, mengembalikannya 100 juta plus 10 juta. Nah, itu namanya standar yang benar. Utang piutang yang benar gitu, utang piutang yang baik begitu. Kalau ini difahami sama standarnya, cara berpikirnya sama, nah masyarakat ini tenang, tentram, damai,
masyarakatnya bisa berlangsung terus. Kenapa? Standarnya sama. Iya enggak? Perasaannya juga sama. Kalau dapat utangan seneng, yang diutangi kalau ditambahi bunga seneng, kan seneng, standarnya seneng. Apalagi dikunci dengan aturan. Aturannya memang mengatur yang namanya utang piutang wajib ada bunga. Tadi pasalnya kan sudah kita buka. Pas itu, satu kesatuan. Nah, kalau ada masyarakat kayak gini, sampai hari kiamat akan langgeng, akan ada terus, akan jalan terus, nggak akan berubah selamanya masyarakat itu. Oke, kalau sudah paham definisi masyarakat, sekarang kata kuncinya, bagaimana yang disebut merubah masyarakat. Nah, ini yang paling menegangkan. Yang disebut merubah masyarakat itu apa? Kalau umat Islam itu yang dirubah cuma individu-individunya, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki budi pekertinya, diperbaiki ibadahnya. Apakah masyarakatnya akan berubah? Tidak, selamanya tidak. Nggak akan berubah. Kunci masyarakat itu alakotnya, cara berinteraksinya itu dengan menggunakan apa? Kalau kita ketemu ada satu negara ya, 100% penduduknya Muslim, 100% penduduknya ibadahnya bagus semua, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, bahkan tiap tahun haji terus, mungkin di Mekah kan, bisa umroh terus, bisa haji terus, bahkan akhlaknya bagus, saling tolong menolong, saling bertoleransi, saling menghormati, akhlaknya bagus, kemudian ibadahnya bagus, apakah itu masyarakat Islam? Belum tentu, mohon maaf, belum tentu. Kita bisa mengatakan itu bukan masyarakat Islam. Walaupun ibadahnya 100% bagus semua. Akhlaknya 100% bagus semua. Kita tidak bisa mengatakan itu masyarakat Islam kalau alakotnya, interaksinya itu diatur dengan aturan kapitalis. Kayaknya dia rajin ibadah, rajin umroh, rajin haji, ternyata ribanya banyak sekali. Itu masyarakat kapitalis, bukan masyarakat Islam. Semuanya terlibat riba. Gimana bisa kita katakan masyarakat Islam? Itu kapitalis itu. Jangan sebut masyarakat Islam. Kalau sudah tahu masyarakatnya kapitalis kayak gitu, kok dakwahnya itu hanya memperbaiki akhlaknya saja, dakwahnya hanya memperbaiki ibadahnya saja, selamanya kapitalis, nggak akan pernah berubah. Nah, yang disebut merubah masyarakat terus gimana? Berani nggak sekarang merubah masyarakat? Kuncinya cuma satu. Kalau ingin merubah masyarakat, kuncinya apa? Sentuh saja ikatannya. Ikatan manusia dengan manusia lain. Oke, kita buat, ini sudah kita ulang-ulang. Kita lihat lagi, syariat Islam itu kan 3 dimensi. Dimensi 1, interaksi manusia dengan Allah secara langsung. Dimensi 2, interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Dimensi 1 itu kan akidah dan ibadah. Dimensi 2 itu makanan, minuman, pakaian, akhlak. Nah, akhlak masuk dimensi 2. Itu sebenarnya dengan dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Walaupun menghormati tamu kayaknya ada hubungan orang lain. Enggak, itu sebenarnya hanya perintah untuk diri sendiri. Hormatilah tamu. Kan enggak ada hubungannya dengan orang lain. Hanya dengan memerintahkan pada diri sendiri, sudah jalan itu syariat. Beda dengan jual beli. Jual beli itu kalau satu paham syariat, yang satu enggak, batal itu jual belinya. Enggak bisa. Jual beli itu mengatur interaksi pihak penjual dan pembeli. Enggak bisa penjual tok yang tahu.
Contohnya, hati-hati, properti sudah sering saya singgung. Menjual rumah belum ada rumahnya. Kok terjadi jual beli tidak sah itu. Apalagi yang satu paham, yang satu enggak. Bingung kan, enggak jalan. Saya mau beli rumah. Ya ini gambarnya, mau enggak kredit harganya sekian. Oh enggak bisa. Kalau jual rumah belum ada rumahnya kan batal, tidak sah. Siapa bilang gitu loh. Aturannya boleh kok. Enggak nyambung ini. Kenapa? Ini alaqot. Interaksi manusia dengan manusia lain itu dimensi 3. Berarti mohon maaf, kalau kita mau merubah masyarakat, dakwahnya jangan cuma dimensi 1 dan dimensi 2. Nah sekarang kenapa masyarakat nggak berubah, selamanya nggak berubah sampai hari kiamat? Mohon maaf, karena fokus dakwahnya di dimensi 1 dan 2. Coba sekarang kalau lihat, dakwah, ceramah, khotbah, pengajian itu isinya apa? Kalau nggak bahas ibadah, ya bahas akhlak. Kalau nggak bahas akhlak, bahas ibadah. Kalau nggak bahas ibadah, ya bahas akhlak. Kalau nggak bahas akhlak, ya bahas ibadah. Kalau nggak bahas ibadah, ya bahas akhlak. Yang tidak pernah disentuh apa? Dimensi 3. Ini nggak pernah disentuh. Padahal kalau ada yang berani nyentuh dimensi 3, masyarakatnya pasti goncang. Pasti goncang. Dan goncang itu titik-titik perubahan. Nggak percaya, nanti cobalah. Saya sudah bolak-balik membuktikan. Tinggal dipilih saja salah satu di antara 6. Dimensi 3 itu ada sistem pemerintahan, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri. Silakan dipilih. Coba satu saja. Goncang itu. Saya pernah di masjid ngomong tentang ekonomi kan, yang saya kuasai kan ekonomi. Itu saya mengatakan bunga sama dengan riba, ancamannya nggak main-main. Puncaknya apa? Al-Baqarah 275 kan? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulang-ulang mengambil riba, tidak mau taubat, fa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan akan kekal di dalamnya. Goncang itu masjid itu. Dan mesti terpecah, yang satu pro, yang satu kontra. Ada yang ketakutan, nangis-nangis, ada yang marah-marah. Terutama pegawai bank, marah-marah semua. Besok Pak Condro jangan diundang lagi. Ceramah bikin panas, bikin ambiar itu masjid. Dulu tenang, tentram, kompak, kok sekarang jadi bubar gara-gara ceramahnya Pak Condro. Jangan diundang lagi. Itu baru satu masalah riba. Oleh karena itu, selama dakwah kita tidak pernah masuk dimensi 3, tidak pernah ada perubahan masyarakat, dan nanti kalau ada problem semakin menggunung, menumpuk-numpuk, solusinya tetap satu. Sabar ya, banyak sholat. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya silakan dilihat sendiri. Umat masih terjebak riba, umat masih terjebak dengan pembunuhan, kriminalitas, mabuk-mabukan, free sex. Nggak selesai-selesai sampai kapan? Kenapa nggak pernah dakwah itu fokus ke dimensi 3? Mau nyoba salah satunya misalnya sistem pemerintahan. Kalau berani silahkan. Sekarang ini masyarakat langgeng, tenang, tentram. Kenapa? Satu pemikiran, satu perasaan, satu peraturan. Yaitu apa? Semua sepakat dengan demokrasi. Semua memandang demokrasi baik. Semua memandang demokrasi benar. Sistem pemerintahan yang benar itu ya demokrasi. Harus ditegakkan demokrasi. Kalau seluruh rakyat Indonesia sepakat dengan demokrasi, ini tenang, tentram, damai. Nggak ada masalah, nggak ada keguncang. Coba kalau tiba-tiba ada ustadz yang berani ceramah, berani mengatakan demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Demokrasi musuh besarnya Islam. Demokrasi hanya membawa kemusyrikan yang besar.
a'zamul musyrikun adalah apa? Sebesar-besarnya kemusyrikan itu adalah demokrasi. Kalau ada yang berani gitu, bisa tunjukkan dalil-dalilnya, biar itu. Goncang itu masyarakat. Cuma ada yang berani enggak. Kalau enggak ya sudah, tenang tentram, mati masuk neraka. Kenapa? Itu jelas akan menggoncangkan alaqat. Yang mengikat itu dimensi 3. Karena ini aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Kalau kita ceramahnya dimensi 2 dan dimensi 1, memang adem ayam tentrem gitu loh. Enak, masyarakat terhibur, sejuk gitu loh. Nggak ada yang panas-panas, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang memprovokasi, kan enak, tenang. Tapi dia nggak tahu kenapa masalah itu bergulung-gulung terus. Kita negara yang kaya raya, tapi kenapa jadi miskin jelata, utangnya banyak. Utang Indonesia sudah nembus 6.000 triliun. Bayarnya pakai apa coba? Kenapa? Ceramahnya tenang tenteram itu. Nggak tahu. Dimensi 3 nggak pernah ada yang nyinggung. Sistem ekonomi nggak pernah nyinggung, sistem pemerintahan nggak pernah nyinggung, sistem sosial, pemerkosaan di mana-mana nggak pernah nyinggung, sistem pidana nggak pernah disinggung. Ambiar itu masyarakatnya. Hatinya tenang, tapi masalah menumpuk-numpuk, mati masuk neraka. Nah itu yang paling mengerikan. Oleh karena itu, kalau mau merubah masyarakat, kuncinya memang berani dakwah di dimensi 3. Dan ini berat, memang berat. Kalau nggak berat ya surga itu murah gitu loh. Tapi Allah kalau membebani sesuatu yang berat, pasti sesuai kesanggupannya. Karena sudah dinas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali pasti sesuai kesanggupannya. Nah, beban berat dakwah ini supaya jadi ringan gimana? Tidak dibebankan pada individu saja. Supaya enteng bebannya kepada apa? Kita harus tahu metodenya. Metode merubah masyarakat. Nah, itu nanti kalau sudah level 4 ya rinciannya. Ini singkatnya gitu. Yang penting pertama harus tahu apa? Subjek dakwahnya tidak dibebankan kepada individu saja. Kalau mau merubah itu ada torikohnya, ada caranya. Yaitu apa? Harus diemban oleh kelompok, harus diemban oleh jamaah. Perintahnya jelas. Wal takun, hendaknya ada. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu sekelompok umat yang tugasnya menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mari kita kupas ini. Makna ayat ini kita kupas. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk membuat suatu kelompok. Kata ummatun itu segolongan umat, kalau kita lihat tafsirnya, maknanya bisa ta'ifah, kelompok juga, kutlah, kelompok juga, jamaah, kelompok juga, hizb, partai atau kelompok juga maknanya. Ummatun maknanya 4 ya. Ta'ifatun, kutlatun, jama'atun, hizbiyun. Sama maknanya. Keempat istilah tersebut sama. Nah, status perintah tersebut seperti apa? Nah, ini nanti materi syariat ini yang harus kita pelajari 14 kali pertemuan. Setiap ada perintah harus waspada. Setiap perintah harus kita lihat. Ayat tersebut baru berstatus tolak. Wal takun itu maknanya hendaknya ada. Itu baru perintah. Dan perintah itu belum bisa jatuh wajib, belum bisa jatuh sunnah, belum bisa jatuh mubah kalau tidak dilihat korinahnya. Jadi kalau ingin tahu status perintah itu
tegas atau tidak tegas, jazm atau ghairu jazm, harus dilihat korinahnya. Jadi status perintah tersebut bisa difahami dari kelanjutan ayatnya. Untuk melihat ini jatuhnya jazm atau tidak, kelanjutan ayatnya apa? Ternyata kelanjutannya diperintah untuk berkelompok dalam rangka mengemban dua tugas. Tugasnya ada dua, yaitu apa? Yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair itu menyeru kepada al khair bermakna al Islam. Jadi kita berkelompok tugasnya untuk apa? Mengajak kepada Islam. Yang kedua apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita berkelompok itu tugasnya dua saja. Bukan untuk membuat rumah sakit, bukan untuk membuat sekolahan, bukan untuk membuat universitas. Itu berat itu. Kalau mau itu bisnis saja, jangan terkait dengan ayat ini. Ayat ini tugasnya dua. Mengajak kepada Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya itu apa? Ngomong, ngomong, dan ngomong. Nah, karena tugasnya dua ini, terutama amar ma'ruf nahi munkar, maka kalau ingin tahu status amar ma'ruf nahi munkar itu wajib atau sunnah atau mubah, harus dicari korinahnya atau indikasi yang menunjukkan status perintah tersebut. Korinahnya harus dicari di berbagai ayat Quran atau hadis. Status perintah amar ma'ruf nahi munkar itu jazm atau ghairu jazm. Tegas atau tidak tegas. Nah, korinahnya ketemu di hadis ternyata. Hati-hati, ini hadisnya sangat jazm, ya, sangat tegas. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari au la yusakinnallaha ayyab'asa 'alaikum iqaban min 'indihi tsumma la tad'unnahu fala yustajabu lakum. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Ini sumpahnya Rasul, ya. Sungguh kalian itu hanya diberi dua pilihan dalam hidup ini. Kata Rasul, hidup ini sebenarnya hanya dua pilihan. Silakan dipilih. Mau milih yang mana? Hidup ini hanya dua pilihan. Pilihan pertama apa? La ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Nah, ini ada dua taukid lagi kayak tadi. Lam taukid dan nun taukid. Berarti sungguhnya harus dua kali. Sungguh kalian itu benar-benar mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau pilihan yang kedua. Hidup kamu itu benar-benar fokus, sungguh-sungguh serius untuk amar ma'ruf nahi munkar, serius untuk dakwah, atau pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua apa? Au, ini juga pakai lam taukid dan nun taukid. Au la yusakinnallaha ayyab'asa 'alaikum iqaban min 'indihi. Pilihan kedua apa? Tunggu. Pilihan kedua apa? Sungguh pasti Allah akan mendatangkan siksa dari sisinya yang akan menimpa kalian. Yaitu apa? Pilihan kedua berarti tidak mau dakwah, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, berarti milih kedua yaitu apa? Milih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau nggak mau amar ma'ruf nahi munkar berarti milih meminta datangnya siksa dari Allah. Kelanjutannya apa coba? Tsumma latad'unnahu wala yustajabu lakum. Kemudian kamu melolong-lolong, memohon-mohon, meratap-ratap, berdoa kepada Allah, dan Allah tidak akan mengabulkan doa. Ya, tadi solusinya sabar, sholat, doa, sabar, sholat, doa. Untuk apa? Nggak didengar sama Allah, nggak dikabulkan. Kenapa? Masalah banyak, doa terus nggak selesai-selesai. Karena nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan hukum yang bisa ditarik oleh ulama, bukan saya ya. Qarinah yang ada dalam hadis di atas menunjukkan ancaman siksa jika tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti qarinah itu masuk kategori jazm atau tegas, berarti perintah berkelompok untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar
perintah untuk masuk ke dalam kelompok dalam tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu statusnya fardu atau wajib. Tapi masih bisa kita kejar lagi status fardunya itu apa. Nah, ini sudah mulai pemanasan materi syariah. Materi syariah yang kita bahas gini terus. Sama-sama fardu itu bisa dua kemungkinan, fardu kifayah bisa fardu ain. Nah, ternyata di depannya ada minkum, sebelum ummatun ada minkum. Minnya itu menunjukkan min ba'diyah atau min litaba'id. Min untuk menunjukkan sebagian. Sedangkan kum itu seluruh kaum muslimin. Wal takum minkum maknanya hendaknya ada di antara seluruh kaum muslimin. Maka ulama menyimpulkan bahwa masuk kelompok, masuk jamaah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok yang berdiri, ada organisasi Islam yang berdiri, yang lain tidak wajib masuk. Ini status hukum asal. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ternyata status hukum asal fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika beberapa orang dalam kelompok sudah mengamalkan fardu kifayah, tapi belum sempurna juga pelaksanaannya, sudah mendakwai penguasa, sudah menasihati penguasa untuk mengatur rakyatnya dengan syariat Islam, kok penguasa masih diam, malah makin menjadi-jadi, malah makin memusuhi pengemban dakwah ini, status hukum fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Kok bisa kayak gitu? Contohnya, dulu materi dosa investasi sudah pernah kita bahas, kita ambil contohnya. Misalnya Palestina kalau dijajah Israel, statusnya apa? Berjihad, status hukum asalnya itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengangkat senjata melawan Israel itu, yang lain gugur. Itu maknanya apa? Jihad itu memang fardu kifayah hukum asalnya. Tapi bisa berubah menjadi fardu ain kalau seluruh penduduk, kalau mujahidin sudah berjuang mengusir penjajah, tidak bisa, nggak terusir juga, maka status fardu kifayahnya menjadi fardu ain bagi seluruh penduduk Palestina. Kalau sekelompok saja belum bisa, seluruh penduduk Palestina menjadi fardu ain untuk berjuang bersama kelompok ini mengusir penjajah Israel. Kalau seluruh penduduk Palestina sudah mengusir bersama kelompok kok nggak terusir juga, nanti fardu ainnya bisa meluas kepada negeri-negeri di sekitar Palestina. Menjadi fardu ain semua. Kalau negeri-negeri di sekitar Palestina sudah berjuang mengusir Israel nggak bisa, fardu ainnya bisa seluruh kaum muslimin jadi fardu ain. Juga berlaku sama untuk masuk kelompok yang tugasnya mendakwai penguasa. Kalau penguasanya juga belum mau merubah aturannya menjadi syariat Islam, berarti masuk kelompok yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu menjadi fardu ain bagi seluruh kaum muslimin. Sampai benar-benar syariat Islam tegak dalam masyarakat dan negara. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, sudah penutup. Janji Rasul dan janji Allah harus kita lihat. Untuk penyemangat ya. Ini nggak main-main. Sebenarnya di zaman fitnah ini, di satu sisi kita itu menderita, tertekan, tapi di sisi lain itu ada janji yang luar biasa yang dulu sudah kita sampaikan dalam materi pahala investasi. Janji yang pertama dari Rasul apa? Sayyidus Suhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Warujulun koma ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu fakutilahu. Kata Nabi apa? Pemimpin para suhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita ingat, mati yang paling mulia mati syahid. Tapi sama-sama mati syahid, ada yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi, yaitu pemimpinnya
para syuhada. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Allah, kita semua merindukan, memimpikan bisa mati syahid. Tapi ada mati syahid yang paling tinggi siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau ingin menyamai Hamzah bin Abdul Muthalib, ada sebenarnya. Yaitu apa? Warojulun koma ila imamin jairin. Seseorang yang berani menghadap kepada imam atau pemimpin, fa'amarohu wa nahahu. Kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, fakutilahu. Kemudian dia dibunuh karenanya. Sama itu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Yaitu apa? Mendakwai penguasa. Pahalanya sangat besar sampai disamakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Allah, subhanallah. Hadis kedua, afdhalu jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak yang ditujukan kepada penguasa. Itu puji-pujian dari Rasul. Kalau janji dari Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan. Ustadz, mohon diulang penjelasan untuk fardu kifayah berubah menjadi fardu ain dalam bab tadi itu gimana, Ustadz? Fardu kifayah menjadi fardu ain. Baik. Kesalahan utama dari umat memahami fardu kifayah itu sekarang terbatas pada apa? Pokoknya kalau sudah ada yang ngurusi kewajiban itu, yang lain gugur. Nah, itu pemahaman yang salah. Misalnya sekarang yang disebut fardu kifayah, pemahaman umat kan ngurus jenazah ya. Kalau ada tetangga meninggal, kemudian sudah ada yang ngurus jenazah, maka yang lain kan langsung gugur. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Jadi yang disebut gugur fardu kifayah itu kalau sudah sempurna pelaksanaan. Bukan sudah ada yang menangani. Ini titik persoalannya. Titik persoalannya di situ. Kesalahan pemahaman ini. Jadi misalnya saja ya, ada tetangga meninggal. Sudah ada 1-2 orang ngurusi. Kalau yang ngurusi cuma 1-2 itu nggak selesai-selesai. Untuk memandikan aja susah, cari air susah, mengkafani susah, apalagi menggali kubur. Kalau 1-2 itu nggak selesai-selesai, nggak bisa ngurusi, itu bukan berarti yang lain gugur. Enggak. Itu statusnya bisa berubah jadi fardu ain bagi masyarakat di sekitarnya. Nggak bisa diam. Maknanya kalau diam itu dosa gitu loh. Dia harus ikut nimbrung. Kalau jadi 3 orang masih kurang. Fardu ainnya tambah lagi jadi 4 orang belum selesai, 5 orang belum selesai. Selama itu jenazah belum masuk liang kubur secara sempurna, fardu kifayah tidak akan gugur. Fardu kifayah tidak akan gugur dan nanti statusnya akan meluas terus gitu. Jadi ukuran ini yang harus kita pahami, ukuran fardu kifayah itu gugur, beban di pundak kita gugur kalau sudah terlaksana sempurna. Contoh fardu kifayah yang sudah kita bahas di dosa investasi itu apa? Kalau ada orang berzina, fardu kifayahnya apa? Harus dihukum cambuk 100 kali. Kalau ada pembunuh, fardu kifayahnya harus dikisos. Kalau ada pencuri, fardu kifayahnya harus dihukum potong tangan. Kalau ada apa? Lembaga-lembaga keuangan, fardu kifayahnya apa? Harus dilarang adanya riba. Riba harus dilarang. Ini fardu kifayah. Melarang itu tugas negara, itu fardu kifayah. Menghukum orang mencuri, tugas negara, itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini belum terlaksana, walaupun sudah ada yang mengingatkan, sudah ada kelompok yang mendakwai,
kok juga belum terlaksana, jangan merasakan sudah ada yang mendakwai, sudah ada yang mengingatkan. Saya gugur dong, kan berkelompok berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok gugur, kan fardu kifayah, nggak bisa. Selama fardu kifayah belum terlaksana secara sempurna, hukum fardu kifayah untuk berkelompok tadi bisa meluas menjadi fardu ain di lingkungan sekitarnya, nanti meluas lebih luas lagi, bisa jadi seluruh kaum muslimin ya fardu ain. Kalau tidak selesai ini pelaksanaan fardu kifayah. Itu beratnya begitu. Dan itu ada penjelasan di kitab-kitab ulama. Gitu ya, Allah. Gimana cara dakwah yang efektif untuk kondisi sekarang ini secara terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi, Tat, mengingat banyak ulama yang ditangkap dianggap radikal, ya. Bagaimana cara mendakwah dimensi 3 tapi masyarakat tidak merasa terganggu dan bergejolak? Gimana caranya itu, Tat? Iya. Yang pertama, bagaimana caranya dakwah sekarang ini, apakah terang-terangan atau diam-diam, itu tolong di-close dulu, karena belum kita bahas. Yang sampai kita bahas sekarang ini, yang sudah saya sampaikan, kuncinya apa? Kuncinya berjamaah dulu, berkelompok dulu. Kuncinya itu. Kenapa? Situasi yang kita hadapi itu berat. Dan Allah tahu, kalau membebani sesuatu itu pasti sesuai kesanggupannya. Maknanya apa? Maknanya pasti ada solusi syariatnya. Jadi situasi yang berat ini kita nggak usah bingung dulu, nggak usah kita caranya dakwah gimana, ngomongnya apa, terang-terangan apa sembunyi-sembunyi. Karena itu nanti harus ngerti fikihnya secara terperinci. Yang itu pembahasannya nanti kalau di UDC ini kan kalau sudah level 4 sudah level 4. Itu nanti rinci sampai 14 kali pertemuan. Nah, sekarang kita pembahasannya sampai beban yang berat ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kita tidak mungkin bisa bersama-sama kalau tidak dalam wadah yang sama, dalam kelompok yang sama. Kalau kita bersama-sama ada apa-apa itu kan enteng gitu loh. Itu makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau enggak berat itu. Makanya tahap awal ini yang kita pahami, pokoknya kita bersama-sama dulu. Bersama-sama itu membuat kita bisa berbagi tugas, berbagi strategi, nanti termasuk berbagi beban gitu loh. Dan ada apa-apa, kita juga bisa menangani secara bersama. Itu menjadi enteng. Tugas yang super berat ini, insya Allah bisa kita selesaikan kalau mengikuti syariat Islam juga. Nah, syariatnya tadi baru kita buka satu ya, yaitu hendaknya kita selesaikan secara bersama-sama. Poinnya cuma itu aja yang bisa kita dapatkan pagi ini. Selanjutnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terus yang kedua, bagaimana caranya mendakwahkan dimensi 3 agar masyarakat tidak bergejolak? Ya enggak bisa. Tidak sesuai sunatullah. Sunatullahnya yang namanya dimensi 3 kita sentuh pasti bergejolak karena ini menyangkut interaksi. Kalau nggak bergejolak berarti nggak ada yang dakwah. Jangan berharap kemudian jadi adem. Kalau itu adem berarti mungkin masyarakatnya sudah Islami. Misalnya masyarakat nggak ada yang main riba, kemudian kita singgung tentang haramnya riba, kan tenang-tenang saja, nggak bergejolak sama sekali. Misalnya saya menyampaikan materi di member DPS,
kok semua tenang, tentram, berarti kan nggak ada yang makan riba. Ya, nggak ada gejolaknya kan. Saya berani teriak-teriak karena saya tahu sudah nggak ada yang riba. Coba kalau saya ngisi di masjid atau di forum-forum pengusaha masih umum, wah rame itu. Dan solusinya biasanya tidak diundang lagi kan, paling gitu. Tapi kalau nggak mau masuk itu ya nggak bisa. Sunatullahnya mesti rame di dalam masyarakat yang memang sudah rusak. Gimana masyarakat lagi tergila-gila dengan demokrasi? Kita ngomong demokrasi haram, kan ambiar itu. Apa kemudian terus manut, ternyata demokrasi haram. Saya kok belum pernah. Pasti heboh itu, pasti heboh. Kalau nggak heboh, memang nggak ada yang menyampaikan. Nggak mungkin nggak heboh. Masyarakat itu mikir kok. Umat manusia itu kan orang yang mikir. Mereka yang sudah jenak, sudah anteng, sudah merasa mapan kok disinggung, disentuh. Pasti marah kan. Cacing diinjak-injak menggeliat, apalagi manusia. Sudah dalam posisi tenang tentram, kok disinggung, marah. Makanya sepanjang sejarah manusia di dalam Quran kan selalu penguasa-penguasa yang sudah mapan, kalau didakwai marah itu pasti. Namrud itu marah, Fir'aun juga marah, semua marah. Orang-orang Arab Quraisy juga marah gitu. Dan Allah tetap memerintahkan, tetap sampaikan. Tugas manusia menyampaikan. Urusan menyelesaikan penguasa, urusannya Allah. Selalu begitu prinsip. Kalau nggak mau masyarakat itu bergejolak, ya sudah. Jangan masuk dimensi 3. Nggak bisa. Sunatullahnya bergejolak. Gitu ya, Allah. Baik. Mungkinkah dimensi 1, 2, dan 3 itu merupakan tahapan? Artinya untuk masyarakat Indonesia, memang tahapan pemahamannya masih di dimensi 1 dan 2 yang masih perlu dibenahi. Contohnya masih banyak praktek syirik yang dilakukan. Ya, jadi mungkin yang syirik itu aja yang dibenahi. Atau semua dimensi apakah harus berbarengan dakwahnya? Mohon nasihatnya. Seperti apa? Iya. Jadi memang nanti ada istilah tahapan dalam makna thoriqoh, ada tahapan dalam makna uslub. Nah, cuma apa itu thoriqoh, apa uslub ini belum kita bahas. Uslub itu hanya strategi saja, strategi. Tapi kalau thoriqoh ini sudah tahapan yang wajib, yang ada urutan-urutannya. Itu dibedakan. Kalau tadi mau dimensi 1, 2, 3 itu sebagai uslub, itu tidak ada masalah. Kalau bedanya thoriqoh sama uslub, misalnya contohnya begini. Kalau kita masuk, nanti istilahnya tahap 2 ya, tahap 2. Marhalah 2. Dalam dakwah nanti sesi keempat itu. Kalau kita sudah masuk marhalah 2, kita itu wajib terjun ke masyarakat, wajib menyampaikan Islam secara kafah. Termasuk dimensi 3 harus kita sampaikan. Ini disebut tahapan dalam arti thoriqoh. Tetapi di dalam memasuki thoriqoh ini ada uslubnya. Nah, ada uslubnya, ada strateginya. Berarti karena ini sudah amanah thoriqoh, harus kita sampaikan, terus caranya gimana, strateginya. Nah, itu namanya uslub. Begitu kita terjun masyarakat, kan kita niatnya apa? Menyampaikan Islam secara kafah. Tapi ternyata masyarakatnya, jangankan bicara riba ya. Mereka sholat aja belum, mereka masih melakukan kemusyrikan. Ya berarti kalau kita terjun di masyarakat yang kita hadapi kayak gitu, ya harus kita benahi dulu. Akidahnya kita perbaiki, ibadahnya kita perbaiki. Tetapi bedanya apa dengan dai-dai biasa? Kalau dai biasa, mereka memperbaiki akidahnya, terus akidah terus, nggak beranjak-anjak lagi. Kalau akidahnya sudah bagus, diakidah terus.
ibadahnya sudah bagus, yang dibahas ibadah terus. Coba perhatikan, dari Ramadan ke Ramadan, kita sudah melewati berapa Ramadan coba? Yang didakwahkan Ustadz di Ramadan apa? Mesti kan kewajibannya puasa kan? Mesti Al-Baqarah 183 kan? Pernah berubah? Mungkin tahun ini Al-Baqarah 183, tahun depan Al-Baqarah 178, pernah? Kayaknya dari saya bayi, dari saya kecil sampai sekarang tua, renta kayak gini, 183 terus deh yang disampaikan Ustadz kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya belum pernah dengar ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas gitu. Ayo, siapa yang Ustadz yang pernah menyampaikan? Itu bedanya orang yang memahami marhalah sebagai thariqah dan tahapan sebagai uslub. Nah, itu pembahasan materi dakwah memang. Jadi kalau kita ngerti tahapannya sebagai thariqah, kita memang harus menyampaikan sampai dimensi 3, uslubnya harus diperhatikan. Jangan ngawur. Mereka sholat aja belum, langsung kita bom dengan apa? Dengan potong tangan, dengan rajam, ya, biar itu. Itu nggak bisa membedakan mana thariqah, mana uslub. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Materi syariah yang kita berikan nanti berupa pemahaman utuh, kerangka utuh, bagaimana yang disebut hukum syariat itu bisa digali dari nas-nas Quran dan Sunnah. Yang disebut sebagai syariat yang bisa mengikat perbuatan manusia. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat landasannya yang penting ini sudah baik. Kalau kita hanya memahami perbuatan kita itu yang penting baik, tidak merugikan orang lain, itu tidak cukup. Kenapa? Zong itu nggak ada pahalanya. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, itu tertolak. Oleh karena itu, agar kita bisa memastikan bahwa amal kita berpahala, syaratnya hanya satu, harus terikat dengan hukum syariat. Dan hukum syariat itu tidak sekedar ayat-ayat Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Quran dan Sunnah belum menjadi hukum syariat, masih mentah itu. Jadi yang bisa mengikat perbuatan manusia harus sampai status hukum syariat, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Dan itu ada metodenya untuk menggali hukum syariat itu. Itulah yang akan kita pelajari sampai 14 kali pertemuan. Sehingga kita juga bisa paham kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan bagaimana melakukan tarjih, memilih pendapat yang kuat itu. Ini kita pelajari semua, sehingga diharapkan selesai materi syariat kita tidak bingungan, tidak kagetan. Nanti dikit-dikit beda sedikit sudah bingung, kaget gitu. Insya Allah kita bisa paham dan bisa beramal dengan mantap sesuai dengan hukum syariat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.